Tindak kejahatan asusila di ruang medis faktanya terjadi di beberapa daerah dan diyakini kasusnya di lapangan jauh lebih banyak dibanding yang terpublikasi. Kondisi ini sudah pasti meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Profesi mulia sebagai pelayan kesehatan disalahgunakan oleh segelintir dokter berperilaku bobrok. Dengan memanfaatkan relasi kuasanya, kini dokter menjadi sosok horor bagi pasien. Biar nggak ada kasus-kasus lagi yang kayak begini, bisa di speak up, benar-benar di speak up, harus benar-benar diungkapkan karena ini kan melibatkan perempuan ya Kak ya. Saya juga sangat sakit hati banget sih ngelihatnya dari video itu. Lokasi kejadiannya juga kan padahal itu kalau misalkan kita tahu ada di rumah sakit pemerintah gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Artinya dari tingkat pengawasannya. Buntut besarnya desakan publik yang sudah geram, Selasa 15 April lalu, barulah Polres Garut bergerak mendatangi klinik Karya Harsa. Kapolres Garut mengaku hingga kini belum ada laporan terkait kasus asusila tersebut. Namun, realitas memiliki fakta berbeda. Pada 14 November tahun 2024, ada seorang korban yang melaporkan kasus pelecehan seksual di Karya Harsa. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Dari penelusuran data realitas, diketahui Syafril Firdaus adalah juga alumni Sarjana Kedokteran Universitas Padjadjaran. Syafril terdaftar sejak 31 Agustus 2009 dan lulus tahun 2013. Dan sejak 3 Januari 2018, Syafril kembali mendaftar di Unpad menempuh pendidikan spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan dan lulus tahun 2022. Selain praktek di klinik Karya Harsa, Syafril juga membuka praktek di klinik Sekar Kusuma di Kecamatan Cibatu, Garut. Bukannya tidak mungkin, korban-korbannya bakal lebih banyak lagi. Ada hukuman yang dipasangkan di sini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak yaitu 300 juta. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tidak menampik kasus-kasus asusila di ruang medis nyata ada terjadi. Meski begitu, jumlahnya tidak banyak. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh keengganan korban melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami. Kalau pelanggaran etik selain di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana ya ada. Jumlahnya kira-kira Saya kurang tahu detail tapi ada. Ya kan asusila itu korban mau lapor juga kalau kalau berani pun juga jarang, kalau apalagi nggak berani kan, gitu loh. Karena menyangkut kehormatannya kan. Gitu loh. Tes kejiwaan bagi calon dokter bukanlah solusi satu-satunya untuk mengantisipasi moral bobrok dokter. Sebaliknya, pengawasan jadi kunci utama menjaga kualitas dan marwah profesi dokter. Sekali lagi, sebuah peristiwa memang sebuah pembelajaran yang akan kembali harus kita mengulang kembali, melihat, menata apakah ada yang belum betul atau ada yang perlu diingatkan kembali. Gitu. Jadi sebetulnya kalau peraturan-peraturannya sudah ada sih, Mel. Ini sebenarnya menandakan matinya moral dari para oknum ini dan abainya mereka terhadap kode etik dari pekerjaan. Tidak, sebetulnya kan jangan karena tadi saya katakan jangan karena perbuatan satu oknum kemudian disamaratakan, tidak. Dokter adalah profesi yang mulia karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak perlu terbilang 1, 2, 10 atau berapapun jumlah kasusnya, kita tidak boleh menoleransi tindak asusila dokter kepada pasien. Jangan lagi memberi ruang bagi dokter-dokter penebar teror asusila. Awasi, laporkan, dan proses hukum